أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Semoga kembali kepadamu jadikan dari orang-orang yang membersihkan jiwa kami yang dari dosa-dosa dan juga kesalahan, sehingga kami kembali dalam keadaan bersih kepada Allah yang Maha Amin. Ya, insyaallah yang akan kita bahas ada 3 hadis bagi yang punya kitab, yaitu hadis keempat, kelima, dan keenam dari bab Taubah. Adapun secara keseluruhan yaitu di hadis ke-16, kemudian 17 dan 18. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatla asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Ini hadis pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba muslimah." Sungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam agar bertaubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Siapa yang melakukan dosa, maksiat, kesalahan di siang hari, Allah bentangkan taubatnya sampai malam hari. Inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya temanya adalah Allah Maha menerima taubat walaupun taubat itu tertunda, walaupun taubat itu terlambat, sehingga muncul istilah tidak ada kata terlambat untuk bertaubat selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum di kerongkongan. Inilah luasnya rahmat Allah Ta'ala. Walaupun yang pernah kita bahas, hukum asal taubat itu adalah fardun 'alal fard. Hukum asalnya itu adalah wajib ain, bahkan itu 'alal fard, sesegera mungkin. Tidak boleh seseorang menunda-nunda taubat. Namun dalam suatu kondisi dan dalam keadaan tertentu, kadang seorang itu sadarnya sudah berumur, sadarnya sudah sekian tahun baru sadar, baru dapat hidayah. Ya, apakah dikatakan sudah terlambat taubatnya? Ya, tentu tidak. Makanya Allah Maha menerima taubat wa in ta'akhkharat, walaupun taubatnya itu terlambat, walaupun taubatnya itu tertunda. Karena Allah Subhanahu wa taala amhala ibadahu walam yumhil. Ya, walam yuhmil. Allah Subhanahu wa taala amhal atau yumhil wala yuhmil. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan tunda ya kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa dan maksiat. Nasallallahu alaihi. Jika dia termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, maka itulah rahmat Allah Ta'ala kepada dirinya. Namun yang Allah sudah berikan kesempatan sampai tertunda, namun kok malah menjadi dosanya, na'udzubillah, maka ini namanya istidraj. Sehingga Allah yumhil, memberikan jeda, memberikan tenggang waktu, memberikan kesempatan terus kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kalau dia nanti di akhirnya taubat, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau semakin bertambah, bahkan menjelang kematian masih terus melakukan kezaliman dan dosa, maka itu adalah istidraj, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Ya, sehingga dikatakan oleh para ulama, Allah itu yumhil wala yuhmil. Allah memberikan tenggang waktu, namun Allah tidak membiarkan. Allah memberikan tenggang waktu, kesempatan, namun Allah tidak melalaikan. Ya, Allah tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah luput dari kezaliman hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ya, Allah tidak disifati dengan mengantuk dan tidak tidur. Kenapa? Itu sifat lemah. Ketika kita mengawasi kemudian ngantuk tidur, berarti yang kita awasi luput. Sedangkan Allah Ta'ala amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Yang Allah itu walillahi mathlul a'la. Allah memiliki sifat yang maha tinggi, maha mulia. Sifatnya tidak pernah sama dengan makhluknya. Ya wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musii'ul lail.
dan Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Allah bentangkan waktunya itu sampai siang hari, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ya, inilah bentuk sekali lagi keluasan rahmat Allah membentangkan waktu taubat yang siang hari melakukan kesalahan. Ya, seandainya ya Allah memiliki sifat zalim waliyadzubillah, pasti seketika itu akan diazab oleh Allah. Seketika itu juga akan dibinasakan. Namun Allah memberikan tenggang waktu, memberikan kesempatan, maka adalah kita yang menjadi hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah Ta'ala dan tidak menunda-nunda taubatnya. Telah berlalu hadis yang kemarin bahwasanya begitu gembiranya, begitu senangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang melebihi gembiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan taubat hambanya, melebihi gembiranya seseorang yang kehilangan tunggangannya di padang yang sangat luas, di tanah yang sangat luas, kemudian tersesat dan hilang, kemudian menemukan kembali. Ya, inilah suatu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, yang bahkan mendatangkan cinta Allah, bahkan amat sangat mendatangkan cinta Allah, yaitu dengan kita duduk bersimpuh, ya tidak perlu mengeluarkan uang tenaga, cukup kita duduk di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa kita, kemudian kita istighfar, kemudian kita menyesal yang meninggalkan dosa tersebut dan berjanji bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka itulah innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Allah Maha pengasih. Ya, kemudian hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Yang menekankan bahwasanya di antara syarat taubat, syarat diterimanya taubat adalah harus memenuhi syaratnya, yaitu waktunya sampai matahari terbit dari barat. Yang pernah kita bahas di antara syarat-syarat taubat adalah yaitu sebelum waktu tertutup pintu taubat itu. Yaitu kapan? Ketika matahari terbit dari barat, itu dari tanda-tanda kiamat besar. Adapun dari tanda-tanda kiamat yang kecil itu adalah hadis berikutnya, yaitu selama nyawa belum di kerongkongan. Ya, sekali lagi, man taballah atau man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubat. Inilah keluasan rahmat Allah. Sekali lagi, ya bayangkan seandainya seseorang melakukan dosa demi dosa, namun Allah memberikan kesempatan sampai matahari terbit dari barat, begitu panjangnya. Makanya tadi ketika ada yang diberikan rahmat sehingga di akhir hayatnya dia bertobat, itulah karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun yang sudah dikasih kesempatan demi kesempatan, yang sudah diberikan pintu-pintu kemudahan, namun dia tidak segera bertobat dan menunda-nunda, bahkan na'udzubillah melakukan terus-menerus dosa dan maksiatnya, bahkan semakin menjadi-jadi, itu adalah istidraj baginya, dan ketika diistidraj maka hukumannya lebih berat. Na'udzubillah. Sehingga ketika ada azab musibah, dia tidak bisa menghindar sama sekali, dan azab Allah di akhirat wal azabul akhirati akbar, dan azab di akhirat tentunya lebih besar. Waliyadzubillah. Ya, kemudian hadis ke-18, wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama belum kerongkongan, selama nyawa itu belum di penggorokannya. Ketika sakaratul maut, ketika itu sudah datang maka terlambat. Jangan seperti Firaun. Ketika sudah nazar, ketika sudah di hadapannya itu kematian, barulah mengakui kami beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Terlambat. Makanya di sini ada dua sisi. Yang pertama, jangan dilupakan hukum asal taubat itu adalah wajib al-fawr, sesegera mungkin, tidak boleh ditaswif, ditunda-tunda, ditakhir. Tidak boleh ditunda-tunda, sesegera mungkin. Semakin seseorang bersegera, maka semakin Allah mencintainya. Kita ingatkan lagi, Allah begitu gembira
begitu senangnya ya dengan taubat hambanya, lebih senangnya salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali tunggangannya setelah hilang di padang tanah luas yang ya tidak ada air, tidak ada tanaman, yang sudah hampir putus asa mati, namun menemukan kembali. Ya begitu senangnya sampai hamba tersebut lupa mengucapkan dan lalai dan salah Allahumma inni Rabbuka ya wa anta abdu, ya sungguh engkau adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Mu kembali. Namun saking bahagianya itu dianggap udzur, ya, yaitu kesalahan lisannya. Ya maka itu sisi yang pertama, yaitu jangan sampai melupakan bahwasanya hukum bertaubat ini adalah fardun al-fawr, yaitu wajib sesegera mungkin. Namun ya jika seseorang ya baru sadar di akhir hayatnya atau ketika sudah berumur atau sudah berlalu lama baru ingat mau tobat, apakah ada kata terlambat walaupun tertunda tobatnya sehingga Allah tidak menerima tobatnya? Jawabannya adalah tidak. Innallaha tawwabar rahim. Sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat hambanya dan maha pengasih dan penyayang. Dan diingatkan dengan hadis kisah pembunuh 100 nyawa. Ketika sudah membunuh 99 nyawa, tanya kepada ahli ibadah yang enggak berilmu, ya adakah kesempatan tobat untukku? Ternyata dia jawab tidak ada, tertutup. Ya, maka dia pun mengenapkan menjadi 100, dibunuhlah ahli ibadah tadi. Kemudian masih ingin ada kesempatan taubat, bertanya kepada ahli ilmu, dan inilah keutamaan ahli ilmu daripada ahli ibadah. Ahli ibadah kalau tanpa ilmu, dia manfaatnya untuk dirinya sendiri, namun untuk orang lain dia menyesatkan. Waliyahumillah. Adapun ahli ilmu, ya maka dia akan memberikan petunjuk, kemudahan, dan juga memberikan kebaikan untuk orang lain. Sehingga tadi hamba yang setelah membunuh 100 nyawa kemudian dia bertanya apakah ada pintu taubat untuknya, dan dikatakan, dijawab masih ada, namun syaratnya adalah engkau harus meninggalkan negerimu, tempatmu, kampungmu yang rusak, hijrah sana ke tempat yang lebih baik. Namun qadarullah masyafa'al, di tengah perjalanan ya Allah mewafatkannya dan dijadikan rebutan malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya sampai-sampai di situ ya rebutan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya mendekatkan jaraknya ke kampung ya sakinah, ya ke kampung yang lebih baik. Ya itu sebagai bukti dia telah beramal. Ya walaupun dia tidak beramal sama sekali, belum sempat beramal. Itulah yaitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan bahwasanya innallaha yaqbalu taubata, ya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya yang sore hari atau yang siang hari melakukan kesalahan, Allah bentangkan ya sampai ya malam hari dan seterusnya. Ya makanya di sini kita tambahkan yang dua sisi tadi, yaitu wajibnya taubat sesegera mungkin. Ya sesegera mungkin, nggak boleh ditunda-tunda. Dan kalaupun sadarnya ya baru tahu ataupun ketika sudah terlalu banyak melakukan kesalahan dan ingin taubat, maka jangan merasa terlambat. Ya namun ya bagi orang yang keadaannya yang kondisi kedua ini, dia harus taubat dengan dua taubat. Ya apa maksudnya? Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan al-mubadaratu ila taubati minadz-dzambi fardun 'alal fard. Ya bersegera taubat dari dosa itu hukumnya adalah fardun 'alal fard. Hukumnya adalah wajib sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda, enggak boleh ditaswif, enggak boleh diakhirkan. Wala yajuzu ta'khiruha, dan enggak boleh diakhirkan. Nanti aja, setahun lagi tak taubat. Ya, bulan depan aja, besok aja. Ini berbahaya. Maka orang yang mengatakan seperti ini, apakah dianggap sudah bertaubat? Benai kalau sudah nikah, ya kalau sudah R2, kalau sudah punya rumah sendiri, ya kalau sudah nanti, apakah orang yang mengatakan seperti ini sudah dianggap taubat? Jawabannya adalah belum, ya. Karena taubat itu ya langsung seketika itu, yang sudah kita bahas berkali-kali, menyesali seketika itu, kemudian meninggalkan seketika itu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya seketika itu, ya, dan ditunjang dengan keikhlasan, dan waktunya masih terbuka lebar, yaitu sebelum matahari terbit dari barat, ya, dan juga sebelum nyawa dikurung. Maka orang yang mengatakan saya akan tobat tahun depan,
ya saya akan tobat besok. Nah ini berbahaya karena tidak ada yang tahu ya umur, tidak ada yang tahu ya kapan Allah mengambilnya. Ya nasallallahu alaihi. Sehingga famata akharaha asa bitakhir. Sehingga siapa yang menunda-nunda taubat maka dia telah bermaksiat dengan menunda-nunda taubat. Jadi istilahnya dosanya double nih. Yaitu dosa itu sendiri yang dia harus taubatan nasuha dengan syarat-syaratnya tadi, dan dosa menunda-nunda. Berarti dia punya dua dosa. Taubatnya berarti harus dua juga. Fa idza taba min adz-dzambi baqi 'alaihi taubatun ukhra. Kalau dia sudah bertobat dari dosanya, pernah mungkin dia melakukan hal-hal yang haram, ya kemudian dia bertobat dari hal-hal yang haram tadi, menyesali, kemudian meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Selesai perkara? Sampun? Ya belum. Dia harus bertobat dari apa? Duh, kenapa kok ditunda-tunda? Menyesal lagi. Kemudian meninggalkan perkara yang dia tunda-tunda tadi atau perbuatan menunda-nunda tadi, dan bertekad untuk tidak menunda-nunda lagi. Ya, jadi ketika seorang sudah bertobat dari sebuah dosa, namun dia tobatnya adalah menunda-nunda tadi, maka dia punya dua dosa. Ya, dosa dari perbuatan dosa itu sendiri, ya, dan dosa dari menunda-nunda. Sehingga wahiyya taubatuhu min ta'khir taubah. Sehingga baqi alaihi taubatun ukhra, masih tersisa tobat satunya lagi, dan dia wajib bertobat dari sifat menunda-nundanya tadi. Wa qala an takhtura hadhihi bi bali taib. Dan sebenarnya ya banyak orang yang bertobat ini lupa ya dari hal ini. Sehingga bal indahu annahu idza taba min adz-dzambi lam yabqa alaihi syai'un akhar. Dikira kalau sudah tobat padahal dia sadar ya melakukan hal yang haram, nanti aja. Nanti kalau sudah umur sekian, kalau sudah ini itu dan sebagainya, nanti aja. Kemudian ya Allah masih menghendakinya untuk bertobat, kemudian dia bertobat, maka sekali lagi harus dua kali tobat. Ini tobat dari dosanya itu sendiri, ya, dan tobat dari sifat menunda-nunda. Nah, makanya kita juga ya semoga, makanya kita tadi sebutkan di awal, Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Jangan sampai khususnya berbicara nasallahu alafiyah, kita mohon hidayah, yaitu hanya belajar saja ya namun tidak diamalkan, membaca namun tidak diamalkan. Maka mungkin di antara kita menunda-nunda, nanti aja, suwe, ntar ya. Nah, seperti ini harus tobat. Di samping ya dia bertobat dari ya dosanya tadi. Sehingga waqad baqi alaihi taubatu min ta'khir taubah ya indah. Sehingga dia harus wajib bertaubat dari dosa menunda-nunda taubat. Itu yang disebutkan oleh Imam ya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dan juga para ulama yang lain diantaranya adalah dari ucapan ya Imam Ibn Abil Iz ya Al-Hanafi, juga kurang lebih sama, yaitu ketika seorang menunda-nunda. Nah, ini beliau mengatakan Imam Ibn Al-Iz Ibn Abu Salam ya rahimahullah, beliau mengatakan at-taubatu wajibatun al-fawr, kurang lebih sama dengan Imam Ibn Qayyim. Taubat itu hukumnya wajib ya sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda. Faman akharaha zamanan sara 'asiyan bi ta'khirihi. Siapa yang menunda waktunya, maka dia menunda satu hari, dosa satu hari. Ya menunda sebulan, dosa sebulan. Dosa apa? Ya dosa menunda tadi. Nah, na'udzubillah. Makanya semakin ditunda, semakin banyak dosanya. Selain juga dia tetap melakukan dosa itu, tambah lagi dosanya. Ya makanya bisa berlipat-lipat. Na'udzubillah. Ya maka man akharaha zamanan sara 'asiyan bi ta'khiriha. Siapa yang menundanya ya satu hari, dua hari, beberapa waktu, maka dia ya telah bermaksiat dengan ya menunda-nundanya. Wa kadzalika yatakarraru isyanhu bi takarruril azminatil muttasi'ah atau muttasa'ah laha. Sehingga bahkan dosanya akan terus berulang-ulang ya semakin dia menunda-nunda waktunya. Makanya orang yang mengatakan saya akan tobat 1 bulan, nanti bulan depan, gimana ini dosanya? Ya bertambah ini. Itu pun kalau dapat hidayah. Ya antara dua tadi, rahmat Allah atau istidraj. Kalau dia dapat rahmat, ya bulan depan beneran taubat. Namun siapa yang bisa jamin? Ya siapa yang akan bisa jamin bulan depan dia masih sehat, kemudian masih bisa istighfar,
ya, atau masih merasakan dirinya itu banyak dosa, atau merasa tambah sombong, ya, merasa tambah hebat, merasa enggak butuh sama Allah, sehingga Allah tutup hatinya, sehingga Allah istidraj, sehingga semakin menjadi-jadi. Na'udzubillah. Ya, makanya kemudian dilanjutkan fayahtaju ila taubatin min takhiriha, sehingga dibutuhkan orang yang bertaubat dalam kondisi ini, yaitu taubat yang lainnya, taubat yang kedua, yaitu taubat dari kesalahannya, dosa yang dilakukan, dan taubat dari menunda-nunda taubat. Jadi ada dua ulama yang menyebutkan yang tadi kita sebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Izz bin Abdus Salam rahimahullah. Ya, itulah para jamaah rahimahullah taala. Jadi poinnya adalah Allah Maha menerima taubat, ya, kapanpun, selama ya belum ada tanda-tanda tertutupnya pintu taubat. Apa itu? Ya, matahari terbit dari barat dan nyawa sudah di kerongkongan. Ya, dan juga kita ingatkan hukum asalnya itu adalah sesegera mungkin. Wasari ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, di surat Al-Imran dikatakan bersegeralah menuju ampunan Rabb, bersegeralah. Ya, selain bersegera itu semakin ya mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Seperti tadi kita ulangi hadis, begitu gembiranya Allah dengan taubat hambanya, lebih gembira salah seorang di antara kalian menemukan tunggangannya, bekal-bekalnya sudah hilang, yang sudah putus asa hampir mati, ternyata ketemu kembali, begitu bahagia. Ya, itu apalagi ditambah dengan bersegera kemudian bertaubat dari dosa kecil, dosa besar semuanya. Ya, itu ya. Nah, dan juga diingatkan, walaupun demikian siapa yang baru sadar, ya, ketika sudah berumur, ketika sudah terlalu banyak dosa, maka jangan putus asa. Ya, Allah Maha menerima taubat walaupun tertunda, walaupun terlambat, sehingga tidak ada kata terlambat untuk menjadi baik, untuk menjadi orang soleh, yang untuk menjadi lebih baik. Ya, nasallahu wal afiyah. Ya Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya, adapun faedah-faedah dari hadis ini ya kita sebutkan dari faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya Syarh Riyadhus Shalihin. Ya, beliau mengatakan hadil ahadits salasah, ya, yaitu 3 hadis tadi yang kita sebutkan, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian hadis Abu Hurairah, dan hadis Ibnu Umar. Kulluha tata'allaqu bitaubah, semuanya itu berkaitan dengan taubat. Adapun hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang Allah Ta'ala menyebutkan tadi, Rasulullah menyebutkan innallaha yabsutu yadahu bil-lail, Allah membentangkan tangannya ya di waktu malam, artinya menerima taubat hamba-hambanya bagi mereka yang melakukan dosa kesalahan di siang hari, dan sebaliknya hatta tatla syamsu min maghribiha, ya, sampai matahari terbit ya dari barat. Hadza min karami azza wa jalla, ini adalah bagian dari ya kemurahan Allah, ya, kemurahan dan luasnya karunia Allah, annahu yaqbalu taubah hatta wa in ta'akhkharat, ya, bahwasanya Allah menerima taubat walaupun taubatnya itu terlambat, walaupun taubatnya itu tertunda. Dari mana ini diambil? Yang tadinya seseorang melakukan dosa di siang hari, seharusnya itu kapan taubatnya? Ya, pas siang hari itu, nggak nunggu sore, nggak nunggu malam. Tapi sekali lagi Allah yumhil, Allah memberikan kesempatan. Tapi Allah tidak yuhmil, ya, Allah memberikan tenggang waktu, kesempatan ya untuk kembali, untuk rujuk, untuk taubat. Maka ini adalah luasnya rahmat Allah. Allah menerima taubat hamba-hambanya walaupun taubat itu terlambat, walaupun taubat itu tertunda. Ya, namun jangan sengaja, ya, alhamdulillah, itu jangan nanti aja. Kan hadisnya dosa siang, taubatnya malam. Ya, dosa malam, taubatnya siang. Gitu. Ya, semoga tidak. Itu menunjukkan luasnya rahmat Allah. Bukan berarti ya kita nunda-nunda taubatnya nanti aja, malam nanti, bukan. Tapi apa? Seketika itu, sesegera mungkin. Ya, makanya fa idza adnabal insan dzamban fin nahar fa innallaha ta'ala yaqbalu taubatahu walau taba fil lail. Sehingga seseorang yang melakukan dosa, ya, kemudian dia terjatuh dalam dosa sekali lagi di waktu siang, maka Allah menerima taubatnya walaupun taubatnya itu di malam hari. Yang seharusnya sekali lagi dilakukan sesegera mungkin. Maka ini ada faedah juga tambahan, kita tambahkan dari sumber yang lain. Kalau ingin mencatat, yaitu di surat An-Nisa, ya, ayat 17 dan 18, yang dikatakan innamat taubatu
'alal ladzina innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Ya, sungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah ya taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk bijahalah. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan buruk bijahalah itu maksudnya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan buruk karena kebodohan dirinya. Namun sekali lagi, kebodohan ini bukan berarti dia nggak tahu. Justru ayat ini maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Sa'di, orang-orang yang bodoh yang disebutkan di surat sekali lagi An-Nisa ayat 17 itu adalah orang-orang yang bodoh terhadap akibat perbuatannya, bukan bodoh dari ya dosanya itu. Ya, misalnya seorang nggak tahu ini hukumnya halal haram, nggak tahu kemudian dilakukan, bodoh, ya ini dapat uzur. Tapi orang yang bodoh di sini adalah orang yang ya melupakan ya penglihatan Allah. Dia nggak sadar akibat dari dosanya itu nanti seperti apa. Itulah namanya orang yang bodoh, walaupun dia tahu halal haram, walaupun dia tahu dalilnya, akan tapi dia bodoh ketika melakukan kesalahan sehingga dia lupa akibatnya nanti seperti ini, murka Allah seperti ini. Ya, makanya dikatakan jahalun minhu bi'aqibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa iqabihi, jahlun minhu yandurullaha wa jahlun minhu bi nadharillahi wa muraqabatihi lahu. Ya, orang yang dikatakan orang yang melakukan perbuatan buruk karena kebodohannya adalah orang-orang yang bodoh terhadap akibat perbuatannya yang mendatangkan murka Allah, yang mendatangkan hukumannya, dan dia adalah orang yang bodoh kenapa? Melupakan Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Dan bahkan dikatakan wajahula atau wajahlun minhu bima taqulu ilaihi min naqsil iman au i'dami. Ya, faqul asnillahi fa huwa jahil bihadzal i'tibar. Ya, bahkan dia lupa maksudnya dengan perbuatan dosa itu akan mengurangi imannya, bahkan akan menggerus imannya. Maka dikatakan setiap orang yang bermaksiat itu namanya jahil dari sisi ini. Jadi sekali lagi yang disebut bodoh dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat 17 adalah bukan berarti yang nggak tahu ini hukumnya apa kemudian dia lakukan, nggak tahu sama sekali. Ya, tapi dia tahu hukumnya ini haram, tapi dia tetap melakukan, itulah namanya jahil. Jahil dari apa? Jahil dari akibat perbuatannya. Jahil dari bahwasanya Allah melihatnya, Allah mengawasinya, Allah mencatatnya, dan Allah akan membalasnya. Maka setiap orang yang bermaksiat itu dikatakan jahil walaupun dia ahli ilmu, ya na'udzubillah, walaupun dia ngerti dalilnya, walaupun dia sudah ngaji. Ya, maka disinilah perlunya kita mendalami ayat. Silakan nanti dibuka kembali ya surat An-Nisa ayat 17, ya tentunya beserta tafsirnya. Ya, kemudian dikatakan lagi di ayat tersebut summa yatubuna min qarib, yaitu orang-orang yang melakukan seperti ini kemudian dia bertobat sesegera mungkin. Yaitulah hukum asal taubat itu min qarib, ya dari waktu yang paling dekat. Ya, seketika itu langsung bertobat. Ya, namun di sini disebutkan ayat 18, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul mautu qala inni tubtu lana. Ya, bukanlah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan keburukan kemudian apabila datang kepada mereka ajal kematian sudah di depan matanya baru mengatakan inni tubtu lana. Ya, sungguhnya saya bertobat sekarang. Ya, maka ini tidak diterima yang tobat. Ya, sekali lagi itu faedah tambahan yang kemarin ingin kita sebutkan namun luput, yaitu silakan di murojaah surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Ya, ayat 17 mengabarkan tentang hakikat orang yang bermaksiat itu sebenarnya dia bodoh, naudzubillah, walaupun dia tahu hukumnya, walaupun dia tahu ini haram, ini nggak boleh, tapi dia tetap melakukannya, itulah kebodohan. Bukanlah bodoh itu yang nggak tahu apa-apa, yang dari pedesaan, pedalaman, yang belum ngaji, yang belum mengerti Islam sama sekali, bukan. Tapi orang yang sudah paham, tapi tetap melakukan, itulah kebodohan. Namun demikian, Allah membuka pintu taubat, dia melakukan taubatnya min qarib, sesegera mungkin. Bukan ditunda-tunda sampai yang di ayat 18, sampai ajal mau menjemput, ya sampai di depan matanya baru mengatakan, itu betul saya taubat sekarang. Nah, ini yang sudah terlambat. Nih.
Kemudian kita lanjutkan sekali lagi. Di sini ada faedah-faedah. Yang pertama adalah dalil ala mahabbatillahi ta'ala lit-taubah. Dalil tentang begitu cintanya Allah kepada amalan taubat. Sekali lagi, ini adalah kesempatan buat kita semuanya duduk bersimpuh, ya, zikir, istighfar apapun waktunya. Ya, Allah mencintai hamba-hamba yang demikian. Ya, cukup kita bersimpuh, duduk, sujud, kemudian kita istighfar, ya, maka Allah menerima ya tobatnya dengan syarat-syarat yang disebutkan. Ya, sudah berlalu hadis ya bagaimana begitu gembiranya Allah tadi, kita ulang-ulang dengan taubat hambanya lebih gembira daripada ya seseorang yang kehilangan bekal-bekalnya yang di atas tunggangannya kemudian ketemu lagi. Ya, begitu bahagianya. Ya, kemudian faedah berikutnya ini yang penting, yaitu isbatu annallaha lahu yadun. Ini sedikit ke ranah akidah nih. Mohon diperhatikan. Ini wajib kita menetapkan Allah memiliki sifat tangan. Allah punya tangan. Dari mana? Redaksi hadisnya jelas. Ya, innallaha yang tadi kita dikatakan ya besutu yadahu. Ya besutu yadahu. Yad tangan maknanya jelas, namun hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan ya sifat sebagaimana yang datang dari ayat ataupun hadis. Ya, maklum yaitu diketahui maknanya, adapun hakikatnya ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala dan jangan ditakwil, ya jangan diubah maknanya. Oh, itu bukan tangan, jangan ditolak mentah-mentah, jangan pula ditasbih, diserupakan dengan tangan makhluk seperti tangan manusia, seperti tangan hewan, tidak. Dan juga jangan takyif, diraba-raba, diimajinasi, oh tangan begini tidak. Keempat itulah yang harus kita hindari, yaitu dari takwil, ya kemudian ta'til, ya kemudian tamtsil atau tasbih, dan ya takyif. Ya, itu yang di hadis yang tadi kita sebutkan, innallaha yabsutu yadahu. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya, tidak bisa ditolak. Jadi tetapkan Allah memiliki tangan. Demikian dalam ayat juga disebutkan. Nah, kalau ingin mencatat sebagaimana disebutkan di surat Al-Maidah ayat 64. Ini menyebutkan tentang bagaimana buruknya ya orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan mengatakan mereka, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Ya, ini dikatakan orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya, terbelenggu dari berbuat kebaikan. Ya, maka ghullat aydihim. Ya, sebenarnya mereka lah yang terbelenggu tangan-tangan mereka. Walau ini mereka terlaknat bima qalu, dari ucapan mereka, ya bahkan tangan Allah itu keduanya telah terbentang, ya untuk selalu memberikan kebaikan, rahmat dan seterusnya. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan semua tangan Allah itu yaitu kanan. Ini kita bahas sedikit ya, yaitu tentang sifat Allah yaitu yadun, yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah ada tangan. Nah, ini kita sebutkan dari hadis riwayat Muslim, yadhillahu azza wa jalla samawati yaumil qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihil yumna. Nanti Allah akan melipat, menggulung langit-langit pada hari kiamat, demi juga bumi. Sudah digulung ya. Digulung. Ya sudah digulung, maknanya seperti itu, hakikatnya wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan apa? Keperkasaan Allah, yaitu kekuasaan Allah, kebesaran Allah menggulung langit. Ini bisa kita bayangkan? Ya tentu tidak bisa ya. Bagaimana langit 7 lapis tadi Allah gulung, Allah lipat dengan tangan kanannya. Kemudian ditantang, anal malik, aku adalah raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang yang semena-mena, mana orang yang sombong di dunia. Thumma yadwil ardina bishimalihi, kemudian Allah melipat pula ya bumi dengan tangan kirinya. Thumma yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang sama riwayat Muslim ya dari Nabi SAW, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahmani azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang adil ya nanti berada di mimbar-mimbar yang ada cahayanya ya di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, wa kilta yadayhi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Nah, ini sedikit bagaimana menundukkan atau menggabungkan hadis tadi.
Ya, tadi dikatakan Allah melipat dengan tangan kanan langit, kemudian melipat bumi dengan tangan kiri. Kemudian di hadis berikutnya, hadis Muslim, kedua tangan Allah itu kanan. Nah, ini gimana ini? Ya, apakah bertentangan? Jawabannya tidak. Para ulama seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga yang lainnya mendudukkan. Artinya apa? Inilah makna dari laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Ya, walaupun disebutkan redaksinya tangan kiri, namun tidak seperti tangan kiri makhluk. Sebagaimana kita kalau punya dua tangan, ya kalau tangan kanan itu disifati dengan kemuliaan, harus dengan makan dengan tangan kanan, ngambil itu dengan tangan kanan, salaman dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri ini menunjukkan apa? Ya kekurangan, keburukan atau bahkan lemah. Nah, Allah kedua tangannya tidak disifati dengan seperti makhluk, sehingga keduanya adalah yamin, keduanya adalah tangan kanan yang mulia, yang maha kuat, ya, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Sehingga jangan disamakan, walaupun redaksinya itu adalah bishimalihi, ya, bukan berarti kirinya atau tangan kirinya Allah seperti tangan kirinya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, jadi itu jika mungkin nanti ada yang membaca di antara para jamaah tentang sifat Allah seperti ini, ya sekali lagi mendudukannya adalah melalui kaidah para ulama imani, ya, tentang sifat Allah yang datang dari Al-Quran, dari hadis sebagaimana mestinya, nggak usah diputar-putar, ya, nggak usah diwal-wali, ya, nggak usah ditakwil-takwil, nggak usah ditolak, nggak usah ditanya bagaimana, nggak usah diserupakan dengan makhluknya, cukup imani. Ya, maknanya jelas, adapun hakikatnya seperti apa kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Langsung baca surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Terus ulang-ulang itu, ya, tambah lagi surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekufu setara dengan Allah Ta'ala, ya, dan selalu mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Ya, kemudian faedah berikutnya yang tadi sudah kita sebutkan, hukum taubat ini hukumnya adalah sesegera mungkin. Namun dalam satu kondisi ketika dia tidak tahu, baru sadarnya ketika sudah berumur atau sudah terlalu panjang dosa-dosanya, waktunya, kemudian kok dia sadar, maka tidak ada kata terlambat. Ya, itu bagi seorang hamba yang dalam suatu kondisi. Ya, kemudian disebutkan pula, ini sambil kita tutup, ya, tentang hadis Abu Hurairah yang tadi disebutkan, tentang matahari terbit dari barat, dan itu kenyataannya demikian, itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat kubro. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis Ibnu Umar, bahwasanya Allah menerima taubat hambanya selama, ya, rohnya itu belum sampai hulqum, belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sampai itu, maka tidak ada kata taubat. Dalilnya mana? Yang tadi kita sebutkan, surat An-Nisa ayat 18 tadi. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu. Tidaklah taubat itu, ya, bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, keburukan sampai datang kematiannya, kemudian baru mengatakan saya taubat sekarang, ini terlambat. Ya, maka kesimpulannya para jamaah dari Allah Ta'ala, ini adalah bagian dari luasnya rahmat Allah, ya, bagaimana Allah membentangkan, ya, pintu taubat, pintu rahmatnya bagi hamba-hambanya. Sekali lagi Allah memberikan kesempatan demi kesempatan agar kita apa? Ya, bertobat sesegera mungkin. Dan itulah luasnya rahmat Allah, betapa yang luasnya maafnya. Sekali lagi, jika Allah itu yaitu cepat untuk menghukum hambanya, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Ya, sekali lagi, dua sisi, ada yang diberikan kesempatan kemudian dapat rahmat di akhirnya, ada yang diberikan kesempatan namun, ya, bagian dari istidraj, dan itu lebih berat baginya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, semoga Allah membukakan hati-hati kita, melapangkan dada kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang bersegera bertaubat. Ya, demikian juga ada faedah yang terluput. Kalau ini sifat Allah begitu mudah memaafkan, ya, begitu luasnya rahmat Allah dan maafnya, maka adalah kita juga saling, ya, memaafkan kepada sesama. Ya, jangan mengatakan tidak ada maaf bagimu. Ya.
ya apa, udah tertutup, udah sakit, ya nggak usah bilang begitu ya. Kenapa? Ya Allah Maha menerima taubat, Allah Maha pemaaf. Maka sering kita ulang-ulang, siapa yang memaafkan orang lain maka Allah akan memaafkan dirinya. Siapa yang membantu orang lain di dunia urusannya, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup ya aib dirinya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد